Pangeran Kusumo Hadiningrat atau Pangeran Sudimoro, begitulah nama awalnya saat masih berada di lingkungan istana kerajaan Majapahit dan sebelum memeluk agama Islam. Anak dari seorang Raja Majapahit keempat, Prabu Hayam Wuruk. Namun siapa sangka anak dari seorang raja yang saat itu nuansa kerajaan masih kental dengan agama Hindu berani memeluk agama Islam. Tentu saja pasti sang ayah tak akan merestuinya, dialah Sunan Bejagung Kidul atau Syekh Hashim Alamuddin, putra Raja Hayam Wuruk yang dikekang untuk masuk Islam. Sunan Bejagung Kidul menikah dengan Nyai Faiko putri Sunan Bejagung Lor dikaruniai putra bernama Sunan Wurut, Sunan Meruwut. Sunan Bejagung Kidul adalah menantu dari Sunan Bejagung Lor, yang mana nasab istri Sunan Bejagung Kidul sampai kepada Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib Al-Imam Al-Husain Al-Imam Ali Zainal Abidin Al-Imam Muhammad Al-Bakir Al-Imam Jafar Sadiq Al-Imam Ali Al-Uraidi Al-Imam Muhammad An-Nakib Al-Imam Isa Ar-Rumi Al-Imam Ahmad Al-Muhajir As-Sayyid Ubaidillah As-Sayyid Alwi As-Sayyid Muhammad As-Sayyid Alwi As-Sayyid Ali Hali Kasam As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat As-Sayyid Alwi Amil Faki As-Sayyid Abdul Malik Azmatkan As-Sayyid Abdullah As-Sayyid Ahmad Jalaluddin As-Sayyid Husain Jamaluddin Al-Akbar As-Sayyid Abdullah Asyari Nyai Fariko, istri Sunan Bejagung Kidul. Makam Sunan Bejagung Kidul, Syekh Hashim Alamuddin, berada di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Jika ditempuh dari pusat kota Tuban, maka bisa dicapai dengan jarak kurang lebih 2 km. Beliau dididik guru sekaligus bapak mertua yang bernama Said Abdullah Asyari, Sunan Bejagung Lor. Guru Sunan Bejagung Kidul Said Abdullah Asyari, Sunan Bejagung Lor anak Sunan Bejagung Kidul Sunan Wurut, Sunan Meruwut. Pangeran Kusumo Hadiningrat atau Pangeran Sudimoro begitulah nama awalnya saat masih berada di lingkungan istana kerajaan Majapahit dan sebelum memeluk agama Islam. Anak dari seorang Raja Majapahit keempat, Prabu Hayam Wuruk. Namun siapa sangka anak dari seorang raja yang saat itu nuansa kerajaan masih kental dengan agama Hindu berani memeluk agama Islam. Tentu saja pasti sang ayah tak akan merestuinya, dialah Sunan Bejagung Kidul atau Syekh Hashim Alamuddin, putra Raja Hayam Wuruk yang dikekang untuk masuk Islam. Keinginannya untuk memeluk agama Islam tetap bergelora, meskipun pertentangan dari lingkungan istana kerajaan masih tetap terjadi. Sebelumnya beliau mencoba berguru kepada Syekh Jumadil Kubro yang masih merupakan ayah dari Syekh Abdullah Asyari atau Sunan Bejagung Lor. Namun, keinginan putra raja tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Syekh Jumadil Kubro, melainkan hanya sebuah arahan yang beliau dapat, arahan untuk belajar agama Islam kepada putranya. Pangeran Kusumo Hadiningrat disuruh Syekh Jumadil Kubro untuk menemui Syekh Abdullah Asyari atau Sunan Bejagung Lor. Dengan niat yang tulus, putra raja itu berangkat untuk menemui Kanjeng Sunan Bejagung Lor. Begitu bertemu Sunan Bejagung Lor, maka beliau langsung mempelajari agama Islam kepada sang guru. Meski dia berasal dari lingkungan kerajaan, tak membuatnya untuk goyah dalam belajar agama Allah. Lambat laun, ilmu agamanya semakin baik berkat sang guru karena terus dipelajari hingga benar-benar mendalami. Sesudah itu akhirnya dia memantapkan kolbu, hatinya, untuk memeluk agama Islam. Mungkin putra raja itu mendapatkan ketenangan saat memeluk Islam. Begitu mahir agamanya, maka akhirnya Sunan Bejagung Lor mempercayakan padepokannya kepada Pangeran Kusumo Hadiningrat atau Syekh Hashim Alamuddin, yang saat ini dikenal dengan Sunan Bejagung Kidul. Sunan Bejagung Kidul adalah seorang putra raja yang berniat sungguh-sungguh untuk mempelajari agama Islam. Beliau rela berguru kepada Kanjeng Sunan Bejagung Lor dan meninggalkan kemewahan istana untuk belajar agama Allah itu. Dalam perjalanannya, putra mahkota Majapahit yang meninggalkan gemerlap cahaya istana dan memilih menjadi santri Sunan Bejagung akibat konflik perebutan kekuasaan antara dua bersaudara Pangeran Wirabumi dan Putri Kusumawardhani, kemudian berganti nama menjadi Hashim Alamuddin atau yang kemudian lebih dikenal dengan gelar santrinya Pangeran Penghulu. Perdikan Bejagung Kidul inilah yang dulu menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan segala aktivitas pesantrennya yang dilakukan oleh Syekh Asyari. Jelas Kiai Mata yang dikenal Balagah membedah berbagai kitab kuning dan pernah menahodai Nutuban sebagai Rais Tanfiziah selama 2 periode beruntun itu, dijelaskan juga oleh Kiai Haji Abdul Mata, karena memiliki kemampuan yang dianggap sudah setara dengan Sunan Bejagung Lor, akhirnya seluruh tugas dakwah di Kasunan Bejagung diserahkan kepada Pangeran Penghulu. Itu adalah sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan Sunan Bejagung kepada putra mantunya, setelah semua tugas dakwah diserahkan kepada menantunya. Kemudian Sunan Bejagung memilih uzlah pindah ke Perdikan Bejagung Lor sampai akhir hayatnya. Apa yang dilakukan Sunan Bejagung ini mengikuti jejak dan ibarat Rasulullah SAW ketika memiliki menantu Sayyidina Ali. Sabda Rasulullah, "Ana Madinatul ilmu wa Ali yubabuha."
Faman arodal Madinah fayatiha min babiha, saya ibarat kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Maka barang siapa akan menuju kota hendaklah melalui pintu kota. Sunan Bejagung Kidul adalah salah satu tokoh pelopor penyebaran Islam di Jawa. Beliau meneruskan perjuangan dakwah Sunan Bejagung Lor yang juga merupakan salah satu tokoh kunci proses Islamisasi di tanah Jawa yang hidup sebelum Wali Songo yang mampu mensyiarkan dakwah agama Islam pada zaman Kerajaan Majapahit. Beliau juga berdakwah bersama para ulama-ulama lain dan mempunyai modal tersendiri untuk menyebarkan agama. Sunan Bejagung Kidul dikenal sebagai tokoh yang kuat dan sabar dalam menyebarkan agama Islam pada masa agama Hindu masih mayoritas dianut oleh penduduk pada masa pemerintahan Majapahit. Sunan Bejagung Kidul memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan agama Islam. Sunan Bejagung Kidul menyampaikan dakwah dengan bahasa yang lembut, sopan sehingga masyarakat kagum atas keramahan dan kebaikan beliau, hingga akhirnya didirikanlah sebuah masjid sebagai pusat pengembangan pengetahuan agama pada saat itu karena semakin banyaknya pemeluk ajaran Islam di daerah ini. Dalam kehidupannya sehari-hari Sunan Bejagung Kidul dikenal sebagai orang yang sangat sederhana, sampai orang tidak mengenalnya manakala bertemu di jalan karena beliau tidak menunjukkan kealiman beliau. Beliau berbusana layaknya rakyat jelata. Beliau tidak pernah menunjukkan kesakralan seorang kiai ataupun syekh, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dan takut ketika bertanya atau bertemu beliau. Setelah waktu berganti waktu, akhirnya agama Islam pun berkembang pesat utamanya di daerah sekitar Kasunanan. Banyak orang yang sengaja datang dari jauh untuk menimba ilmu atau menjadi santri di Kasunanan ini, layaknya santri sebuah pondok pesantren dalam aktivitasnya setiap hari.